Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life. Bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, ayat renungan kita hari ini menceritakan mengenai gembala-gembala yang didatangi oleh malaikat dengan membawa sebuah kabar kesukaan. Di dalam ayat 12, jika kita lihat tadi, malaikat memberikan petunjuk kepada para gembala mengenai kesukaan besar yang diberitahukan oleh malaikat kepada gembala-gembala tersebut. Setelah itu, nampaklah bersama malaikat yang tadi datang di hadapan para gembala-gembala itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Dan akhirnya malaikat itu kembali ke surga meninggalkan gembala-gembala itu. Saudara, kedatangan malaikat kepada gembala-gembala membawa kabar kesukaan bagi mereka. Para gembala seringkali dianggap orang-orang yang dipinggirkan. Pekerjaan sebagai gembala merupakan pekerjaan yang tidak mudah pada zaman dulu. Sebab para gembala harus pergi jauh ke padang rumput, kadang harus tidur di sana dan melindungi ternaknya dari serangan binatang buas. Terlebih pada bagian-bagian tertentu, binatang yang mereka jaga bukanlah milik mereka sendiri. Mereka hanya menjaga ternak milik orang lain. Tetapi malaikat justru menampakkan diri kepada para gembala dan memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Saudara, mari kita lihat respon dari gembala-gembala ini. Mereka tidak meragukan kabar tersebut, tetapi kita lihat gembala-gembala ini, mereka langsung pergi menuju tempat yang sudah diberitahukan oleh malaikat kepada mereka. Dan pada akhirnya mereka bertemu dengan Maria, Yusuf, dan bayi yang terbaring di dalam palungan. Para gembala menceritakan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka tentang anak tersebut. Saudara, mari kita perhatikan ketika gembala-gembala datang kepada bayi Yesus. Mereka tidak membawa hadiah untuk Yesus, tetapi mereka membawa diri mereka dengan sepenuh hati. Mereka datang dengan sukacita. Sikap ini juga yang Tuhan inginkan dari setiap kita sebagai orang-orang percaya. Hidup kita, hati kita, dan seluruh kekuatan kita
adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mempersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya dengan hidup taat dan mengasihi Tuhan. Saudara, marilah setiap kita hidup taat dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita mempersembahkan hidup dan hati kita kepada Tuhan? Jika belum, marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Marilah berdoa agar Allah membantu setiap kita untuk dapat mempersembahkan hidup dan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami masing-masing pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan telah kembali berbicara pagi hari ini kepada kami untuk setiap kami dapat mempersembahkan hidup dan hati kami hanya kepadamu, Tuhan. Ampuni kami ke Tuhan kalau selama ini kami masih belum mau untuk memberikan hidup dan hati kami kepadamu, Tuhan. Kami masih memberikan hidup dan hati kami kepada hal-hal dunia ini, Tuhan. Dan mulai saat ini, Tuhan, ubahlah kehidupan kami, ubahlah hati kami, sehingga hati dan hidup kami benar-benar hanya tertuju kepada Engkau saja, Tuhan. Bapak, kami menyerahkan juga setiap aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.